kopi ta, dikai rokok, dikai teh ta. Pengecut. Ngene iki wong diarani bangsat gak gelem. Gatel. Apa artine ngene iki? Kene dudu maling. Saya kesini mau menunjukkan aspirasi saya. Khususnya untuk driver-driver semua. Sopir duduk maling, Pak. Sopir duduk penjahat. Saya penjahat itu kon-kon itu penjahat. Ayo, dibuktikan ta. Yo. Saya penjahat itu kon-kon, ayo dibuktikan. Ayo. Nang di penjara sing akeh sopo? Sopir gak ono, Pak, ceritane nyolong, Pak. Sopir hanyalah boneka. Penjabat koruptor. Penjabat koruptor miliatan gatel lo. Jadili. Sopir maling apa, Pak? Saya nggak jawab kok, bangsat. Saya yakin. Aku meremeh. Botolnya dari keadilan. Aku remeh. Tutupnya maling, bangsat. Apa kok jadi kawan-kawan kau ini? Aku juga anakmu, satu. Aku anakmu. Ya Allah, duit rakyat ini gak elok satu air yang bodoh. Sopir dari odol, tapi raimu itu kekonsumsi batel itu paling membuat ke jalan. Wonikas itu tadi pertanyaan sama aku sopir, aku gak terima. Kenapa saya sopir kok selalu mengirim itu dari jalan? Sopir itu adalah yo penggerak ekonomi jalan. Kenapa selalu kamu buat ribut? Sebenarnya yang harus kamu ribut, kamu benahi adalah pengusaha. Ayo kamu kasih tundur. Uang kok senengan di begitu sopir, jangan sopir yang heboh. Semangat, teknolog itu gunanya dekat. Ini baju, bapakmu bising ke sopir, bapakmu itu bising ke sopir. Kudu elek, sejarahnya itu ngomong bising. Gitu loh, ya. Aku ngomong beledak kok gak ngerti lagi. Saking lorone hatiku tuh. Masuk. Saking lorone hatiku. Tuh. Kalau bikin keadilan, sing bener, sing api, ojo pihak sebelah, ojo belah sebelah, ya. Yang saya minta, mari kita diskusi, kita duduk bareng, kita cari solusi yang benar. Ini barang di kontak, aku nih, nek wong itu di bawahku sing bener. Nek ana kok berarti bapakku sing bener. Nek gak bener aku ngarani kok jatuh. Masuk toh. Terima kasih menyambut indah dari orasi saudaraku Aliansi Sopir Truk Indonesia. Salam Pancasila. Tegakkan Pancasila. Hukum di Indonesia jangan tebang balik. Harus dari atas ke bawah semua warga negara Indonesia yang ber-KTP Indonesia berkedudukan hukum sama. Terima kasih. Wakil bro. Wakil apa gurung? Wakil apa gurung? Siapa kita? Siapa kita? KSJP. KSJP. Sing ngomong kabeh sesuai dengan kesepakatan kita gitu. Operasi odol yang diselenggarakan polisi dengan semena-mena. Kita akan nangkene apa mulai? Untuk perwakilan Pak Kesuar Marani, silakan ke ketua Anda. Kita akan masuk ke dalam. Timur masih berpihak dengan sopir. Apakah dengan sopir atau mereka sengaja melawan dengan sopir dengan memutar
kenal gara-gara ngomong foto. Sing tenang gak usah nyaksi. Ketentuan hari ini yang notabene pelaku utamanya pihak kepolisian. Untuk motor mandek, motor kopian, sing terima sing duwetet ya ono. Lah sing dipidana sopir kan jancuk. Masuk. Ini meleceh motor anak-anak. Sampai motor tebuan. Antri jangan dijogo tebune, diparani karo Pak Polisi kota penjara, apa aku kayak ono sangu ngopi. Pelakune ono iku yo. Gak kira-kira ngono ta, Bro? Menyediakan terhadap unit kawan-kawan yang odol. Selagi satu, ya, sampai dalam gelap waktiku. Polisi dalam gelap waktiku. Apa nih oke? Semua instansi yang terlibat. Ono isu, ono tapi nggak keren. Seragam coklat-coklat itu yang hasilnya didapatkan dari pajak yang kementerian bawah ya. Butuh sopir, bongso butuh kernet, bongso itu koruptor, bongso Oleh duit itu mangan duit. tapi sing dalam usaha gawe mlaku gara-gara itu muatane kakean. Dijauhi 200.000. Wong iku wis pegawai negeri. Bayarannya tetep ya oleh tudang. Motor-motor sampean wis jancuk. Dia gak tahu sekolah soal perut. Gak ngerti wheelbase ukurannya piro. Gak ngerti bak tronton itu wheelbase piro. Tapi macai ngomongin motor odol. Sampai hari ini ketika kebijakan Menko AHY yang menyatakan Menko itu tukang disi asalnya rakyat kau ujuk-ujuk ngomong sira odol. Nah, kalau persoalan hilirnya tidak menyentuh persoalan hulunya, apa itu? Mafia serut seneng gak nanti lo menjadi kira-kira sampai gak dominan negara belum hadir dalam hal ini ketika kita ngomong soal kesetaraan di muka hukum. Lah ono kecelakaan sing disalahno, lah ono sing mati sing disalahno, tapi sing jauhi duwe sopir iku coba ngomongin. Ada
buang undang-undang lalu lintas jalan ke keranjang sampah. 1. Kami sopir Indonesia bersumpah bertanah air satuku, tanah air tanpa pungli dan penindasan. Ini adalah mungkin kami memberikan kesempatan kepada Pak Zen barangkali terhadap operasi-operasi penindakan yang dilakukan oleh, mungkin mohon izin ngapunten Pak, aparat kepolisian dengan mungkin Pak dari BPTD, agar kami sih berharap agar diberikan solusi yang terbaik. Sebelumnya saya sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan aturan bagaimana kita untuk taati ketentuan berlalu lintas. Kalau boleh saya mengulangi beberapa kejadian kecelakaan dulu Pak. Saya perlu review kembali, perlu saya ingatkan kepada kita semuanya, tahun 2023 kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur ini kejadiannya itu hampir 32.000 kejadian yang terlaporkan. Yang meninggal dunia di jalan itu sekitar kurang lebih 5.340 orang. Ya saudara kita, kerabat kita, teman kita. Kemudian alhamdulillah Direktur Lalu Lintas beserta stakeholder terkait melakukan suatu upaya-upaya dalam rangka untuk menekan kejadian lalu lintas. Pada waktu itu alhamdulillah tercatat tahun 2024 kejadian bisa kita tekan sampai dengan kurang lebih sekitar 13%-nya Pak. 32.000 kejadian laka lantas hingga tinggal sekitar 28.000 sekian kejadian laka lantas di Jawa Timur. Kemudian yang meninggal dunia di jalan itu alhamdulillah kita bisa tekan kurang lebih hampir 10%. Tinggal sekitar 4.824 orang. Kalau kita bicara jumlah, itu satu angka yang fantastis, yang luar biasa. Ibaratnya jangan sampai kita, warga kita, saudara kita, teman kita, masyarakat di Jawa Timur menjadi korban sia-sia. Nah, untuk itu Pak, sedikit saya juga mengingatkan bahwa ada beberapa unsur-unsur kejadian lantas karena disebabkan yang pertama faktor human error atau faktor manusianya, yang pertama, dan itu menduduki kurang lebih 60 sampai dengan 70%. Kemudian faktor kendaraan itu juga mempengaruhi,
kemudian faktor sarana prasarana jalan itu juga mempengaruhi, dan faktor cuaca. Nah, kita di Jawa Timur ini, kita juga mengimbau kepada Negara Kesatuan Indonesia ini melalui kajian dengan kementerian terkait melakukan suatu upaya-upaya bagaimana masyarakat kita ini semua itu selamat, bisa melakukan suatu kegiatan tanpa adanya satu kerawanan yang mungkin kita terima. Ini merupakan tugas kita semuanya, kesadaran kita semua kita tumbuhkan. Dari berbagai aspek tadi itu muncul ya pemikiran dari kementerian terkait ya tidak hanya kita semuanya. Itu seiring dengan perintah dari Bapak Presiden, kemudian dijabarkan di kementerian terkait sampai dengan stakeholder yang ada di bawah kementerian tersebut, termasuk di lalu lintas, dinas perhubungan, BPBD dan lain. Terus kemudian rumusan itu kemarin pada saat itu dilakukan suatu katakanlah rapat koordinasi di tingkat Mabes. Jadi penyelenggara jalan sarana dan sebagainya ini dikumpulkan di sana, kemudian memang dirumuskan pada tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 itu dilakukan ya semacam kayak ya pendataan, sosialisasi dulu kepada para pemilik kendaraan, kepada pengusaha yang datang. Berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi itu, harapannya adalah normalisasi dari kendaraan yang diduga ataupun yang terindikasi menyalahi dari spek pabrikan. Ya. Karena tentunya Bapak ingat Pak Sewu, kendaraan itu kalau nanti BPD itu yang tahu persis bagaimana untuk bisa mengetahui kendaraan dengan cc sekian, dengan spek sekian ini itu hanya mampu membawa tonase sekian. Kalau adanya suatu katakanlah perubahan spek itu juga tersebut berpengaruh. Dampak yang ditimbulkan adalah satu, ketika muatan banyak dia akan mudah terjadi kecelakaan. Yang kedua, perlambatan di jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Yang ketiga, umur dari kendaraan itu juga berpengaruh karena tonase berat tadi itu belum dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ya pada tahap sosialisasi yang dilaksanakan selama 1 bulan dari mulai bulan Juni sampai awal Juni tanggal 1 sampai dengan 30, kemudian pada tanggal 1 sampai dengan 13 itu adanya suatu kegiatan yang namanya peringatan. Jadi tidak langsung dilakukan hal-hal yang sifatnya represi. Kemudian nanti pada setelah tanggal 14 ya itu baru dilaksanakan peringatan. Jadi kira-kira mohon maaf Pak, kita bicaranya adalah demi kepentingan semua pihak. Saya sangat mendukung saudara-saudara kita ini juga sama Pak. Kita tidak ada unsur bawah yang hanya menjalankan perintah, kemudian bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, saling melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang ya demi keselamatan tadi dulu ujung-ujungnya. Wawancara Bangga. Itu apa? Waduh, Pak Gus itu loh. Dari Dishub dan dari BPTD mereka masih bersepakat untuk kesepakatan kita yang tahun 2022 tidak akan ada penindakan, tapi dari pihak Polda yang belum bisa menyepakati kesepakatan tersebut. Padahal waktu di 2022 pihak Polda bertanda tangan dari pihak Lantas untuk tidak ada penindakan terhadap kawan-kawan pelaku odol. Berarti ini tidak ada titik temu Pak ya? Belum ada, tinggal dari Lantasnya yang belum ada. Artinya teman-teman sopir masih berpegang pada keputusan sebelumnya itu? Iya. Kenapa Mas kalau masih? Ya kan ada tanda tangannya semua. Kesepakatan ada tanda tangannya. Apa aja ini? Ya terkait tidak ada penilangan, tidak ada penindakan seperti itu. Itu yang kesepakatan di tahun 2022? Iya, mulai tahun 2022.
Terus ini langkah selanjutnya apa Pak? Ini kan tidak ada. Kami tunggu karena mereka masih berunding dari pihak lantas. Walaupun sampai besok pagi tetap kita tunggu di sini. Aksi berlanjut berarti ini Pak ya? Kenapa? Aksi berlanjut ini, masih berlanjut. Oke, kita akan standby di sini. Sampai berapa hari Pak? Sampai 3 hari sesuai dengan surat pemberitahuan aksi. Ini kira-kira armadanya berapa yang sudah diturunkan sampai malam ini? Ini teman-teman 700-an, cuma yang lain juga masih menunggu 700 armada. Oke. Pak, kalau dari Dishub sepakat? Sepakat, semua sepakat. Mereka masih berpegang teguh dengan pada surat kesepakatan yang 2022 itu. Oke. Artinya dari polisi masih keberatan untuk menghentikan penilangan dan itu. Pak, mereka bersosialisasi tapi kenyataan di lapangan masih terjadi praktek pungli, celah-celah untuk praktek pungli. Pak, ini ada jaminan nggak nanti demonya ini damai atau ada rusuh? Kalau kita tetap damai. Ya? Tetap damai walaupun kita nginep di sini, kita tetap damai. Istilahnya secara kondusif nanti di sini. Hanya nginep aja nunggu keputusan dari pihak lantas. Kalau hari ini atau 5 menit pun ada keputusan ya kita pulang.